Oke, selamat malam. Sudah pada join? Malam, Pak. Ya. Tugasnya sudah dikerjakan yang kemarin, Meta? Ya, Pak. Tugasnya kemarin sudah dikerjakan kan per kelompok itu? Udah, Pak, berkelompok. Sudah. Mm-mm. Oke ya. Nanti Langsung tinggal di-share screen aja kan, Pak? Hah? Nanti tinggal di-share screen aja kan, Pak? Iya. Oke. Oke ya. Oke, selamat malam. Kita langsung mulai ya untuk menghemat waktu. Karena materinya ada 2. Jadi teori, habis itu kita praktek ya bagaimana kita untuk membuat koneksi di C# ataupun di ASP.NET. Oke, kita langsung saja. Berikut materi. Oke. Oke ya. Di chapter 3 ini kita bahas tentang arsitektur database. Jadi bagaimana sebuah arsitektur database itu modelnya, terus di arsitektur itu apa aja sih, bagaimana konfigurasinya untuk model-modelnya ya. Terus bagaimana kita untuk membuat koneksi. Koneksi di sini untuk istilahnya yang pertama koneksinya itu parsing data. Istilahnya data di SQL Server itu tampil di ASP.NET ataupun di Visual C#. Jadi untuk targetnya itu kita belum CRUD, belum yang lainnya ya, yang penting tampil dulu. Oke. Kita bahas tentang arsitektur client server ya. Jadi di sini ini bagaimana kita mengembangkan model arsitektur client server di database. Oke. Pada umumnya istilahnya ini kan komputer ya, istilahnya kan masing terdiri dari sisi-sisi client ya. Contohnya ada komputer A, komputer B, komputer C, itu kan termasuk front end. Terus ada sisi back end ya. Terus bagaimana kita untuk mengkoneksikan di dalam sebuah network. Di arsitektur itu apa aja sih modelnya untuk database. Oke. Terus proses-prosesnya itu bagaimana, terus apa aja harus untuk memenuhi syarat, ini disebut dengan model-model arsitektur di database. Oke ya. Jadi di sini di arsitektur database itu ada disebut dengan arsitektur terpusat atau centralis DBMS, Database Management System Arsitektur. Arsitektur terpusat istilahnya arsitekturnya datanya cuma satu servernya. Terus kita bisa akses di banyak PC atau banyak komputer melalui sebuah network. Oke. Database itu misalnya MySQL, SQL Server, taruh di server atau di komputer server A ya. Terus kita ngaksesnya di beberapa client melalui kabel ataupun melalui ini ya, WiFi. Jadi ini contoh modelnya. Ini contoh model arsitektur terpusat. Oke. Jadi istilahnya di komputer ini modelnya itu mainframe. Jadi istilahnya menyediakan ada proses utama, ada proses client-clientnya ya itu. Jadi proses utama itu istilahnya servernya. Ini disebut dengan centralis. Jadi istilahnya satu tersentral untuk servernya. Gitu. Jadi di sini servernya itu atau database itu kita tidak menggunakan mirror dan lainnya ya. Istilahnya satu terpusat. Oke. Untuk detail teorinya nanti Anda bisa baca ya. Jadi saya istilahnya lebih untuk menerangkan. Terus di centralis database management system itu istilahnya mengikuti tren ya, sejalan dengan kemajuan arsitektur di sistem komputer. Oke. Jadi istilahnya bagaimana model database-nya itu terpusat.
Oke, istilahnya satu terus banyak diakses. Ini model sentral. Oke, ini teoritisnya. Terus bagaimana model desain dasar arsitekturnya? Oke. Jadi istilahnya bagaimana sebuah komputer network jaringan itu istilahnya antara satu dengan yang lain saling terkoneksi, terus istilahnya bisa sharing file, sharing data, terus di satu server ya, nanti bisa diakses di tempat lain seperti contohnya untuk sentralisasi kan server itu seperti kita istilahnya sharing printer, terus sharing web server, sharing email server, terus kita bagaimana membuat IPA ya, IPA terus ditarik contohnya di server, kita diakses bareng-bareng. Itu modelnya disebut dengan arsitektur client server. Oke, jadi untuk sekarang ini model untuk mata kuliah pemrograman basis data itu servernya itu di tempat Anda sendiri, terus Anda akses sendiri ya, istilahnya SQL servernya itu kita tidak untuk publish. Karena untuk SQL server itu butuh server sendiri. Jadi kalau kita buat hosting domain itu rata-rata pakai MySQL ya, itu tidak menggunakan SQL server. Kalau SQL server itu lebih mahal ya. Jadi nanti untuk database-nya itu ada di install di komputer masing-masing saja, terus nanti diakses. Nanti share screen ya, baru kita tahu. Oke. Ini bagaimana model konsepnya untuk client server, nanti dibaca ya, baca sendiri. Terus di arsitektur itu ada model two-tier client atau server ya. Itu pada dasarnya itu arsitektur model two-tier itu sering disebut sebagai arsitektur client server yang terdiri komputer client dan komputer server. Seperti contohnya seperti ini ya. Nih, berarti ini kan dua, client sama server. Ini disebut dengan two-tier client. Oke. Jadi arsitektur ini modelnya arsitektur client hanya mengimplementasikan untuk graphical user interface atau GUI-nya ya. Sedangkan server hanya mengimplementasikan logika bisnis dan manajemen datanya, ini untuk servernya. Ini modelnya, jadi ada network, kabel atau wifi, ini servernya ya kita akses. Ya. Contohnya biasanya pakai IP atau kita rubah namanya ya untuk penamaannya. Ini contoh model arsitektur two-tier client server. Terus ini contohnya lagi, ya. Jadi di two-tier ini seperti nanti Anda buat komputer punya Anda sendiri, ya. Istilahnya ada database-nya, ada servernya, oke. Jadi model ini yang lebih powerful dengan mengimplementasikan UI dan logika bisnis, sedang sisanya pada sisi server disebut dengan client atau client untuk data tebalnya ini. Ini contoh modelnya. Terus di arsitektur model client itu memiliki beberapa kelemahan. Istilahnya tidak hanya memiliki tempat terpusat untuk mempengaruhi dan memelihara logika bisnis karena berjalan pada sisi client-nya. Jadi istilahnya ini rentan ya untuk keamanannya. Kalau servernya down, rusak, bahaya datanya gitu. Tidak dapat menangani jumlah client yang besar. Oke, jadi ini biasanya sih untuk satu kantor aja ya, untuk model two client-nya ini. Terus contohnya seperti bagaimana kita menyediakan IPA ya. Untuk mata kuliah ini kita tidak membahas IPA, saya lebih bahas tentang bagaimana untuk parsing datanya. Ini contohnya seperti DBMS di Java ODBC ya, Open Database Connectivity. Oke, ini modelnya. Terus ini bagaimana kita untuk memparsing istilahnya untuk data query-nya. Oke, ini contoh arsitektur two-tier client ya, seperti ini. Oke, jadi kalau 2, kalau 3 baru ini disebut dengan tier 3. Oke, ini 2, ini tier.
Ini tree, ini two-nya ya. Ini contoh dengan untuk two-tier-nya seperti ini. Kalau 3 ini seperti ini. Jadi istilahnya ada client, ada application server, ada istilahnya seperti relation database management system, ada QUI, ada mainframe. Istilahnya ini ada mirip backup datanya untuk logiknya yang lainnya. Oke. Jadi ini modelnya seperti ini. Terus ini model bagaimana sih arsitektur untuk two-tier-nya. Seperti ini ya. Seperti untuk sharing printer, sharing data, terus ini sharing database. Oke. Modelnya di sini ini arsitekturnya itu untuk two-tier itu ada client, ada application server, ada database. Oke, nanti ini yang kita buat untuk bagaimana kita mensimulasikan datanya. Ini contoh teorinya bisa dibaca. Sudah saya sharing ya. Ini bagaimana kalau seandainya kita untuk three-tier-nya, istilahnya yang lebih kompleks ya, atau multi-tier-nya. Istilahnya ini lebih ke bisnis interface atau lebih banyak ke proses bisnisnya. Jadi seperti ini ya. Web browser, web server, ada application server, terus ada request ya. Ini ada data, ini ada DBMS-nya. Ini model three-tier-nya. Oke, seperti ini. Ini salah satu untuk contohnya kalau seandainya data kita, aplikasi kita diakses di banyak negara ya. Jadi kita menggunakan model three-tier seperti ini. Salah satunya itu untuk keamanan data. Jadi kalau two-tier ini untuk istilahnya lokal data atau apa bisa lah. Tapi kalau untuk seandainya banyak aplikasi, banyak cabang, sharing data, sharing database antar negara itu atau luar kota yang jauh, itu sebagusnya ini modelnya seperti ini yang multi. Oke, ini lebih aman, terus lebih ringan untuk akses database-nya karena kan dibagi-bagi masing-masing server itu bekerja. Oke, ini contoh untuk bagaimana model arsitekturnya. Ini seperti two-tier, ini tree, ini n-tier. Oke. Jadi istilahnya kalau two-tier ini seperti ini ya, ada client, ada server. Ini yang akan kita bahas di sini. Karena kita istilahnya nanti untuk simulasi kedepannya sih cuma satu aja. Kita buat komputer client, server di satu laptop aja ya, di mainnya kita di lokal. Three-tier ini modelnya seperti ini ya. Ada client, ada application, ada data server. Itu kita pisah-pisah. Oke. Kalau di perusahaan minimal modelnya seperti ini. Jadi kalau di perusahaan itu aplikasi sendiri, database sendiri, nanti kliennya mengakses. Oke. Salah satunya kenapa? Istilahnya untuk memudahkan controllingnya, backup-nya, terus untuk keamanannya gitu. Bahkan nanti seperti n-tier itu kita bisa tambahkan untuk dummy-dummy-nya. Ya, misalnya dummy server ini kalau yang dan servernya satu rusak, langsung otomatis server berikutnya itu running dan menggantikan server yang problem atau yang rusak. Itu mudah seperti ini ya, seperti n-tier ini. Salah satunya kenapa kalau di perusahaan kan, perusahaan itu kan 24 jam kan. Jadi server itu benar-benar harus istilahnya dijaga. Jangan sampai nanti servernya down, itu seluruh kerjaan dalam satu perusahaan itu nanti problem. Itu tidak boleh ya. Itu. Jadi ini contoh bagaimana model arsitektur di database. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. data server sama application server, Bapak ada semacam contoh. Soalnya masih kayak agak kurang paham sih perbedaannya. Kan klien kan kita. Ya, contohnya kan application server ya, itu kita membuat aplikasi di ASP.NET, ya kan?
aplikasinya ini nanti kan dalam bentuk sebentar. Halo? Putus ya? Enggak, Pak. Masih dengar. Enggak, Pak. Jaringan saya aman kan? Soalnya lokal sendiri. Gini ya, Freddy saya jelasin. Aplikasi server ini kan kita membuat aplikasi di ASP.NET ya. Terus database-nya itu kan di SQL Server. Aplikasi server ini istilahnya khusus untuk kita nyimpan aplikasi-aplikasi aja. Terus server satu lagi untuk database server itu istilahnya yang khusus untuk SQL servernya. Jadi di dalam server itu biasanya kan server kan kita campur ya, aplikasinya sekaligus database-nya kan dalam satu server. Itu dipisah. Salah satunya kenapa? Itu supaya lebih ringan, terus kita lebih gampang untuk maintenance-nya, untuk lebih aksesnya itu lebih gampang ya untuk kontrolnya itu utamanya sih gitu. Oke? Oke, Frederick, sudah jelas atau ada masih bingung lagi? Aman. Makasih, Pak. Ya, jadi nanti gini Frederick buat aplikasi kan di ASP.NET ya, kan dalam bentuk web. Oke? Aplikasinya ini itu disimpan di server sendiri, bukan digabung. Contohnya kalau saya kan untuk beli domain dan hosting di rumah web ya, itu kan untuk servernya di situ, itunya di situ ya, tapi aplikasinya kan di situ, PHP-nya. Itu kita pisah. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ada lagi? Silakan. Ada yang seandainya yang masih ragu atau lainnya ya, silakan tanya biar lebih paham lagi. Silakan, ada lagi? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu. Habis itu saya jelasin bagaimana kita untuk parsing data. Kemarin sudah dibuat semua untuk servernya, database-nya. Database-nya kemarin sudah dibuat. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Hari ini saya contohin bagaimana prakteknya ya. Prakteknya itu bagaimana kita untuk koneksi ke C# sama ASP.NET. Sebelum mulai saya mohon maaf belum sempat buat video ya. Saya usahain Senin saya buatin video tutorialnya. Karena lagi banyak kerjaan ya, jadi saya nggak sempat untuk buat video tutorialnya untuk bagaimana koneksi dari SQL Server ke ASP.NET dan SQL Server ke Visual C#. Tapi nanti saya jelasin, saya kasih demo ya. Terus nanti dibuat, oke? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya absen dulu ya. Oke, Jimmy Prawira. Jimmy ada? Jimmy ada? Jimmy nggak ada ya? Giovanno Estevan? Halo, ya hadir Pak. Hadir? Bisa Liliang? Hadir, Pak. Oke. Avandi? Avandi ada? Avandi nggak hadir ya? Infri Santi Wilson? Hadir, Pak. Santi hadir ya? Herdina? Herdina ada? Hadir, Pak. Hadir ya? Eka Sucipto? Hadir, Pak. Oke. Jason? Hadir, Pak. Oke. Kelvin? Kelvin O ada? Kelvin nggak hadir ya? Meta? Ada ya Meta? Vincent Octarian Vianto? Meta hadir, Pak. Ya.
Vincent ada? Vincent nggak hadir. Niki Adi Putra. Hadir, Pak. Oke. Terus Steven? Hadir, Pak. Steven hadir. Kevin Junaidi? Hadir, Pak. Kevin ada? Hadir, Pak. Hadir. Feren? Hadir, Pak. Hadir ya. Feren hadir. Avandi hadir ya. Oh, Jimmy hadir. Oke. Jimmy hadir. Avandi hadir. Kelvin O ada? Vincent Octarian Vianto ada? Feren hadir ya. Agnes? Hadir, Pak. Kristianti? Hadir, Pak. Oke. Hengki? Hengki ada? Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Ya. Nur Sudiono? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Leong? Leong ada? Hadir, Pak. Hadir. Olwin? Olwin Hadir, ada? Pak. Hadir ya. Vio? Violen? Hadir, Pak. Felix Fernando? Hadir, Pak. Hadir ya. Hendra Wijaya? Hadir, Pak. Hadir. Indra Saputra? Hadir, Pak. Oke. Alfi Giovanni? Hadir, Pak. Oke. Alesius Edward? Edward ada? Hadir, Pak. Ya. Ilham Nur? Hadir, Pak. Oke. Yanto? Hadir, Pak. Tony Dwi Aryo? Tony ada? Frederick? Hadir, Pak. Hadir ya. Frenda? Hadir, Pak. Christian? Pak. Ada yang belum saya panggil? Oke ya, yang hari ini tidak masuk. Kelvin O hadir? Enggak ya? Vincent Octarian? Enggak hadir ya? Sama Tony Dwi Aryo Kurniawan. Oke. Oke. Pak, saya Ya. pensiun, Pak. Hadir, Pak. Kenapa? Hadir. Hadir, Pak. Nah, Bentar. Vincent hadir ya? ya, Pak. Macet-macet, Pak. Ah. Kelvin hadir? Sama Tony Dwi, nanti kalau hadir infoin aja ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kemarin kan sudah install SQL Server ya. Oke. Di SQL Server itu seperti ini kan. Nih. Bentar, saya sharing dulu. Oke ya. Ini kan kemarin sudah buat database, itu kan namanya Rexop. Oke. Terus kemarin udah saya minta buat tabel produk ya. Di produk itu kan ada EAN, ada ID kategori, ada item name, sales price, sama item description. Terus kemarin saya minta untuk isi datanya. Ini ya. Kemarin minimal 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Data ini untuk chapter 3 ini bagaimana kita menampilkan data kita yang ada di SQL Server tampil ke Visual C# ataupun di ASP.NET. Oke. Sekarang saya kasih contoh
bagaimana kita untuk parsing di Visual C#. Oke. Oke, SQL Server kemarin kan rata-rata sudah diinstal ya. Oke, sekarang kita buat koneksinya. Oke, untuk koneksinya itu seperti ini. Oke, Anda buat, nampak punya saya? Nampak ya sharingnya? Kita bagaimana untuk parsing data, menampilkan data di SQL Server, terus nanti tampil di C#-nya. Bentar ya, saya sharingnya yang gini aja deh. Oke ya, ini sudah nampak ya. Kita mau nampilkan datanya di sini. Data ini kan diambil dari SQL Server ya kemarin. Nih, kita buka SQL Server-nya. Ini SQL Server. SQL Server ini sebelum login ini kita copy ya. Kita ambil. Oke. Untuk server name-nya. Oke. Jadi istilahnya kita ada client, ada server. Oke, kita copy sudah. Terus di sini ini kita ambil tool, kita ambil data grid view. Ini ya, data grid view ini kita tarik taruh di sini. Oke. Berarti isi aja satu data grid view. Saya pinginnya nanti ini koneksi ke SQL Server. Untuk membukanya, Anda klik kanan, ambil view code. View code ya. Codingnya ini perlu ada. Ini adalah bagaimana kita untuk mengkoneksikan dari data ke SQL client-nya, ke SQL kita, datanya SQL client. Jadi ini wajib ada. Oke. Terus di sini kita buat ini ya. Saya perbesar. Ini adalah untuk disebut dengan connection string ya. Connection string itu untuk parsing datanya. Jadi data dari SQL Server saya untuk tampilkan di aplikasi Visual C#. Oke. Public static string constring. Ini namanya boleh apa aja. Saya kasih nama constring atau DB connection atau connection ABC, itu nanti terserah Anda. Terus ini data source, untuk model koneksi itu pasti ada dipanggil data source ya. Data source tadi ini kan nama server kita yang kita buat, yang waktu login tadi. Yang ini login pertama ya. Atau di sininya ya, kan waktu login new connection kan ada ini ya, ini yang kita ambil, itu ini nama server kita, BTM N22S1 garing SQL Express. Ini sengaja saya nggak rubah namanya karena saya kan pakai SQL Express yang free. Ini nama komputer saya. Oke, terus kita ini ya, ini nama komputer. Inisial katalog itu apa sih nama database kita? Kemarin kita seragam namanya Rickshop. Jadi kita pakai Rickshop ya. Terus integrate security true. Karena saya nggak pakai root dan nggak pakai password, itu saya hilangin. Harusnya ada password sama apa sih hak aksesnya ya. Ini sengaja saya nggak bisa masukkan. Karena ini kan kita mainnya di satu komputer, satu aplikasi di tempat kita, jadi kita nggak perlu untuk keamanan. Tapi nanti kalau kita dibuat client and server, apalagi di access publish, itu kita wajib tambahkan password sama hak akses. Terus saya buat public void populate di grid view, itu
namanya bebas ya. Ini lebih gampang saya kasih nama aja, terserah ya. Intinya ini saya mau menampilkan data di grid view saya, mau tampilkan data ke sini. Ini data grid view saya. Oke. Terus connection open ini adalah bagaimana kita untuk memanggil connection-nya. Istilahnya ini yang akan kita panggil untuk connection-nya. Oke. Di bagian ini kita akan panggil. Terus SQL comment new SQL. Jadi apa sih yang akan mau kita tampilkan? Table apanya? Di sini saya mau menampilkan table product. Jadi select bintang form product. Connection ini nama connection ini. Jadi supaya connectionnya ini dibuka. Comment dot accept non query ini kita nggak pakai query ya. Istilahnya kayak nanti kita yang non query itu apa, yang query itu apa, karena kita kan masih query umum. Kita di sini kan tidak belum make yang untuk query yang lainnya ya, seperti ini ya, apa namanya error ya. Untuk query lanjutannya ya, seperti trigger ya atau lainnya, itu nanti kita pakai itu. Jadi kita pakai query umum, itu kita pakai query executed non query. Seperti kita pakai triggering, itu kita belum pakai itu. Data table, new data table ini adalah untuk data table-nya kita. SQL adapter itu perintah untuk kita akses SQL adapter ya datanya. Data grid view, data source, data table ini kan masuknya ke data table ya. Ini dari ini masuk ke data grid view. Data grid view ini namanya belum saya rubah, saya kasih nama data grid view. Nanti kita rubah ya pakai nama apa aja ini. Terus ini kita masukkan ke sini public product. Jadi kalau seandainya kita running itu langsung tampil. Pak, saya maunya di sini saya tambahkan button klik database ini juga boleh, nggak masalah. Terus kita running. Jadi deh, ini contohnya. Gampang kan? Oke. Jadi di sini Visual C# kita sudah koneksi ke SQL Server. Pak, untuk create, read, update, delete ini nanti pertemuan selanjutnya ya. Yang penting pokoknya chapter 3 Anda bisa connect dulu. Bisa keluar datanya dulu seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya nih, Pak. Ya. Kenapa, Ki? Yang kan pertama kita buka Visual Studio-nya. Kita pilih create project-nya yang Visual ASP.NET yang mana? Form. Yang mana? Project pertamanya. Waktu buatnya. Iya. Kemarin sudah saya kasih contoh ini nih. Ambil file new project ya. Ini kan kita cari yang Visual C#, ambil yang Windows Desktop. Terus ambil yang Windows Form ini. Oke. Oke, ya itu klik OK ya. Setelah itu ambil toolbox ya. Ambil data grid view, kita tarik ke sini. Oke, sama ya. Nah, udah, itu aja kok. Oh, oke, makasih, Pak. Oke ya. Silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Yang lain gimana? Masih bingung atau belum ngerti atau apa? Oke, atau sambil saya tadi jelasin, coba dikerjakan ya. Untuk materinya sudah saya sharing ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan sebelum saya masuk ke ASP.NET. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semua.
minggu depan saya minta contohnya berarti harus running per kelompok. Silakan, sebelum masuk ke selanjutnya, ada nggak yang mau ditanyakan untuk koneksinya? Jadi ini contoh bagaimana kita koneksikan ya. Oke. Intinya sih yang di sini data kita di SQL Server itu tampil. Oke, kita cek ya. Ini data kita kan di SQL Server kan ini ya. Nih. Oke. Jadi ini nanti tampil di aplikasi kita. Di sini. Nih hasilnya. Oke. Gampang kan? Oke, pokoknya intinya sudah tampil dulu datanya. Nanti minggu depan kita bahas query-query yang lainnya, ya yang lebih kompleks lagi. Oke, intinya kalau sudah seperti ini berarti Anda sudah koneksi bagaimana membuat client dan server. Oke, Pak, nanti kalau seandainya saya mau untuk online kan gimana? Ini aja dirubah. Ya, ini aja dirubah data source-nya. Ini letaknya di mana? Kalau mau pakai IP atau apa, kita tambahkan lagi gitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ada yang nyoba-nyoba seperti punya saya dan sudah running? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dicobain ya. Kalau nggak dicobain nggak bakal bisa. Tinggal istilahnya kan kita belajar ngetik ya. Kan source code-nya sudah ada ya. Bu, Pak, saya punya koneksi nggak seperti punya Pak Saiful. Saya punya model lain lagi. Tapi running. Bagus, nggak masalah. Jadi untuk pemrograman database itu query coding itu bebas ya. Yang penting apa yang saya minta, yang saya jelasin itu tampil. Gitu. Jadi saya tidak harus query-nya, pemanggilannya, passing datanya model dengan punya saya, nggak harus. Oke. Seandainya Pak, database-nya saya mau masukkan di AVV config, mau taruh seperti ini, boleh juga nggak masalah. Ya. Jadi silakan berekspresi, yang penting running. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah paham semua? Sudah jelas? Silakan. Kalau seandainya belum jelas, ngomong ya, nggak usah malu-malu. Nanti saya ulang lagi kok. Sampai Anda benar-benar jelas dan benar paham, benar bisa ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau diem aja saya juga bingung ya. Frederick, sudah paham belum? Ada yang bingung nggak? Bingungnya di mana? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya masuk ke ASP.NET ya. ASP.NET lebih agak ribet lagi. Oke, halo. Saya mau nanya, Pak. Ya. Saya nggak bisa connect ke SQL Server. Itu seharusnya ke database. Cara Kenapa, buat database kita itu gimana, Pak? Hah? Apa? Cara buat database. Sorry, nggak dengar. Apa? Cara membuat database. Membuat database. Iya, Pak. Database-nya sudah dibuat belum? Belum, Pak. Ini lagi mau buat gitu, Pak. Sudah ininya untuk GUI-nya pakai apa? Nama desktop kan, Pak? Hah? Nama desktop gitu kan, Pak? Ya, yang SQL ini ya? Iya, yang SQL, Pak. Ini, seperti ini ya? Iya, Pak. Ya,
Sudah bisa login belum? Masuk ke dalam SQL udah, Pak. Tapi saya mau buat servernya nggak bisa. Sudah masuk seperti ini? Belum, Pak. Mau masuk kayak gitu malah nggak bisa saya, Pak. Saya error. Nah, error. Oh, error ya? Iya, Pak. Nah, kalau masuknya nggak error, ini ya. Waktu create pertama, ini namanya apa? Nama server name-nya, Edward buat. Nama komputer saya kan, Pak? Iya, Atau nomor bukan? komputer Oh, nomor komputer saya. Udah, Pak. Udah saya buat juga nama komputer saya. garing, terus nama ininya udah. Udah juga, Pak. Terus Nggak mau masuk, Pak. Error katanya. username-nya yang ambil seperti ini, Windows Authentication ini ya? Iya, Database engine. Tetap nggak mau masuk juga, Pak. Ini waktu create pertama ya, waktu create pertama namanya apa? Waktu kita konfigurasi SQL Server kan, create pertama kan nanti kan kita diminta namanya. Itu sudah masih diingat nggak? Apa nama servernya yang waktu install pertama itu? Kemarin kayaknya juga nggak bisa juga, Pak. Malah Berarti belum buat lagi, Pak. Kenapa? Belum buat sama sekali, Pak. Ya kalau belum buat ya nggak bisa lah, harus diinstal dulu SQL servernya. Oh, jadi kayak mana, Pak, buatnya, Pak? Sudah download ini aplikasi SQL servernya belum? Sudah, Pak. Sudah di running belum? Sudah di running juga, Pak. Coba share screen deh. Oke, itu coba share screen, saya pengen lihat. Bisa? Bentar ya, Pak. Oke ya, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ya, jangan malu-malu. Oke, karena ini gampang sekali. Ya, ada sih rata-rata sudah bisa kan untuk koneksinya kan, seperti itu. Oke? Ini, Pak. Sudah semua saya ikutin. Coba SQL servernya ganti Asus. Oke, Pak. Bentar, Coba Pak. Edward, cancel dulu. Ya, mau nggak SQL servernya ganti Asus? Enggak, itunya tetap ya, desktop garing ini tetap. Coba SQL servernya hapus. Mau nggak? Oke. Ganti Asus. Connect. Itu, Pak, masalahnya. Kenapa? Error cannot connect to desktop. Iya, karena nama servernya nggak sama, nggak dicari. Kemarin nggak ingat ya waktu buat itu apa dikasih nama gitu, Edward? Saya lupa mungkin, Pak. Hah? Saya lupa. Iya. Iya. Jadi harus restart aplikasinya gitu, Pak? Atau Iya. Waktu install itu kan nanti ada buat username-nya, nama komputer kan ada masukin password kan? Oh, oke. Kemarin ada masukin password juga nggak? Saya lupa kali, Pak. Saya lupa. Saya restart aja nanti, Pak. Oh, dia harus ada itu kan, baru bisa gitu. Oh, oke. Oke. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi harus diingat ya nama servernya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Yang lain, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Yang lain? Ilham Nur, ada yang mau tanyakan? Ilham. Ini nggak ada pertanyaan, berarti sudah bisa atau bingung atau gimana? Ada yang sudah nyobain untuk koneksi berhasil? Ada? Silakan.
yang sudah nyobain? Ada yang sudah nyobain? Halo. Oke ya. Berhubung tidak ada pertanyaan, berarti Anda sudah bisa ya. Terus wajib dicoba supaya tahu hasilnya seperti apa. Jalan nggak? Oke. Selanjutnya, bagaimana kita untuk pertama koneksi ASP.NET. Istilahnya kita punya web server ya, ASP.NET. Terus kita mau koneksi ke SQL Server. Oke, caranya seperti ini. Oke ya, saya share screen. Ini. Waktu pertama sekali kita mau membuat SQL Server ya, ambil file, ambil new project ya, itu nanti cari yang web. Oke, jadi kita di web ini ambil yang bawah ini, ya, kasih nama, namanya bebas ya, contohnya tes. Oke. Terus kan ada banyak pilihan ya, ada empty, ada web form, MVC, multiple controller, ini web API, ada single pack application sama Azure. Kalau Pak saya maunya mulus ya, nggak ada jQuery, nggak ada CSS, nggak ada Bootstrap, jadi ambilnya yang empty. Tapi kalau kita sudah include ada Bootstrap di dalamnya, ada CSS, ada jQuery, ambil yang web form. Terus kalau Pak saya mau pakai multi-view controller, berarti pakai ini ya, MVC. Oke. Terus habis itu klik OK ya. Nanti akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini ya, seperti punya saya, main dokumen, universitas. Ini yang sudah saya buat ya. Oke, nanti akan tampil halamannya seperti ini. Oke, seperti ini. Oke. Berarti nanti di sini istilahnya ini sudah lengkap semua. Itu kita tinggal edit aja. Terus pertama Pak, bagaimana kita mau membuat form baru? Form baru klik kanan ya, ambil add, ambil web form. Diklik, kasih nama ya, otomatis nanti jadi seperti ini. Contohnya saya kasih nama produk. Oke. Ini nanti web form ini. Terus di web form ini kita kan pengen membuat bagaimana kita membuat data grid view. Yang pertama bagaimana kita untuk membuat client dan server ya. Untuk connect servernya kita SQL Server, clientnya ini kita pakai ASP.NET. Ini saya menggunakan data grid view ini. Data grid view ya, ini. Mana data grid view? Ini ya. Ini ya grid view ini. Saya pakai grid view, saya tarik ke sini ya. Pak, di grid view kan ada nama EAN, ada kategori product name, ini kita customize ya, kita custom. Caranya custom gimana? Nanti di desain ini kita klik ininya, kita klik source code. Oke. Jadi di sini kita pakai data grid view runner server, biasanya sampai sini ya, kita tambahkan auto general column false CSS class table border. Terus di sini ini header style-nya ya, bebas mau model apa. Kolom ini kan biasanya
nggak ada kolomnya kan, cuma ASP sama namanya. Di ASP kita kasih nama bound field, data field, ini EAN. Nama ini kita samakan dengan nama database kita, server kita. Kalau di server EAN, ID kategori, item name, sales price, item description-nya. Ini kan sesuai nama yang di sini kita. Nama ini ya, samakan dengan ini. Oke. Terus di nama itu ada EAN, kategori ID, product, spasi name, ini adalah kita untuk header-nya. Header tampilannya ini. Ya. Oke. Kan kita sudah buat seperti ini. Oke, jadi ini ngikutin database, ini nama kita. Ini data grid kita. Cukup untuk chapter ini, yang penting buat data grid dulu. Oke. Setelah data grid siap, baru nanti di sini ada banyak ya, cari namanya web config. Di web config itu kita tambahkan ini connection. Tujuannya apa ini, Pak? Ini adalah kita untuk connection dari webcam kita ASP.NET ke SQL Server. Name-nya ini saya kasih nama DB Connection. Anda boleh bebas namanya pakai apa saja. Pak, saya mau nama con, boleh, atau nama apa aja. Connection string, data source, sama ya, seperti kita pakai yang C#. Kita panggil nama server kita. Oke. Inisial katalog sama ya. Ini kan kita untuk apa nama ini ya, database kita. Saya kasih nama Rickshop. Integer security sama yang tadi ya, false. Jadi ini untuk data SQL client. Ini wajib ada. Kalau ini tidak ada, saya jamin tidak bakal connect ke ASP.NET. Oke. Terus setelah selesai kan sudah siap produknya. Di double klik ya. Nanti di bawah sini ada query-nya. Query-nya ini kita perlu ini dipanggil. Oke. Kenapa kok ini perlu ya, Pak? Iya, karena kita kan pakai SQL Server. Kalau pakai MySQL nanti ininya beda lagi. Oke. Setelah ini kita sama ya, tadi kan data grid view ya. Saya kasih nama bin grid view, namanya bebas apa aja. Oke. Private void. Oke. Kalau tadi kan kita pakai publish, ini kita pakai private. Free ini untuk hindari error. Terus ini pemanggilan database-nya, string, connection string, db connection, ini ya. Sama ya seperti tadi. Ini untuk pemanggilan koneksi database-nya. Terus kita untuk memudahkan kita pakai data table aja, data table. Ini untuk apa yang akan kita tampilkan. Saya mau menampilkan produk, berarti select bintang form product, order by EAN. Ascending, descending ini bebas ya, saya pengennya buat ascending. Terus data.fill data conclose, berarti kalau sudah selesai tutup ini. Jika tidak keluar nanti kalau error akan ada notifikasi. Bin grid ini kita masukkan ke protect void payload, istilahnya payload itu kita panggil pertama. Terus kita running. Nanti Pak, kalau tampilan saya runningnya kok nggak seperti ini, istilahnya baca form lainnya ya. Kalau seandainya baca form lainnya, saya pengen kita running pertama yang produk, bukan set master, bukan kontak, bukan yang lainnya. Klik kanan, ambil set as start pack. Artinya form mana yang akan kita tampilkan. Saya mau tampilkan yang form ini, Pak. Yang produk, berarti kita setting ini. Baru kita running. Oke. Ini contoh runningnya. Oke, jadi deh. Pak, tampilannya kok kayak gini? Nggak menarik. Iya, nanti. Untuk sambil jalan, nanti kita bagaimana kita membuat tampilan yang menarik. Terus
masing-masing form, terus menunya dibuat cantik ya, itu nanti kita yang penting ASP.NET kita tampil datanya dulu. Oke. Gampang kan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk videonya paling lama Senin ya. Nanti saya kasih lebih detail lagi step by step-nya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah bisa buat C-Sharp-nya untuk web programming sama desktop programming. Ini kita pakai C-Sharp ya. Karena jarang-jarang ya dosen ngajar pakai dua bahasa pemrograman gitu. Jadi saya pengen, kenapa kok saya ajarin dua? Ya karena di perusahaan itu biasanya dua itu yang dipakai. Oke. Tapi nanti kalau Anda mau pakai salah satu juga boleh, nggak masalah. Intinya saya buat materi dulu, Anda minimal tahu. Jadi nanti kalau seandainya disuruh buat aplikasi C-Sharp, saya punya materinya dari Pak Saiful, sudah dijelasin, ada videonya, jadi bisa saya ikutin. Saya bisa buat ASP, bisa, karena saya ada materinya gitu. Jadi pernah diajarin Pak Saiful, ini gitu ya. Makanya saya kenapa ajarin dua untuk programmingnya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah nyobain dua-duanya, materinya sudah saya sharing ya dari tadi. Oke, nanti Anda bisa lihat komen-komennya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini pada diam semua, diam bingung, atau diam nggak ngerti, atau diam kenapa? Kalau seandainya ngerti, Pak, minta diulang, saya ulang lagi, saya jelasin lagi ya, jangan khawatir. Nggak ngertinya di mana? Oke. Terus yang barusan saya kasih contoh, terus sharing materi itu dicobain. Kalau nggak dicobain, nggak bakal bisa ya. Kalau cuma dilihatin aja sambil Facebookan, sambil Twitteran, main Instagram, nggak bakal bisa. Ya, Pak, kok saya error-error terus? Nggak masalah. Saya yang sampai sekarang istilahnya udah 10 tahun pegang coding, toh masih juga error kok kan. Karena error itu adalah seni kehidupan ya dalam programming gitu. Jadi nggak ada programmer yang langsung buat aplikasi lancar dari awal sampai Z, nggak ada errornya. Pasti ada errornya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau sharing, atau nggak taunya di mana, atau bingungnya di mana, bilang aja ke saya. Nanti saya bantu. Silakan. Meta, Olwin, Niki, Steven, Frederick, Alfi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Belum ada. Oke, kata Vio belum ada. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah nyobain? Pak. Ya. Saya mau nanya. Ya. Pas bagian koneksi dari ASP.NET ke SQL Server, ya. Terus dari yang kan bikin SQL Server-nya dulu kan. Nah, itu masih abu-abu, Pak, masih belum terlalu paham. Oh, koneksinya ya? Saya jelasin ya, saya ulang lagi. Oke, Pak. Ya, intinya kita sudah buat ini dulu. Ya, sudah buat database-nya. Database-nya, table-nya, terus ininya sudah kita buat. Ya, ininya sudah buat. Oke. Oke ya. Select bintang from, ini kayaknya error punya saya. Aduh. Oke. Select bintang from product.
Oke ya. Intinya kita sudah buat ini. Kayaknya saya salah tekan deh. Mana ya? Kok kayak gini? Sebentar. Oke. From produk ya. Oke. Ini kan ada EAN, ID kategori, item name, sales pitch, sama item description. Oke. Ini sudah kita buat. Terus di sini connection ini kan ada server name. Server name ini kita ingat, kita yang pakai copy. Oke. Terus kita buat database-nya, aplikasinya ya. Ini ya. Ambil file new project, ambil web, ambil yang ini. Yang net framework. Ya. Habis itu oke. Ambil yang ini ya. Ambil yang web form aja. Oh iya. Biar gampang. Soalnya kalau web form ini kita sudah ada include bootstrap ya. Jadi kita nggak perlu lagi masukin bootstrap satu-satu dan lainnya. Oke. Nanti gampang diedit. Oke. Terus itu kan sudah. Oke. Bentar ya, saya buka project saya. Oke. Kalau sudah, ambil buat baru. Klik kanan. Ambil add ya, ambil web form. Contohnya kasih nama customer, boleh. Oke. Atau produk, kita kan bebas ya. Pak, saya mau running pertama itu ke produk. Di produk ini klik kanan, ambil set as start pack. Ini ya, klik ini. Oke, setelah klik itu, baru di produk ini, ini saya ambil ini, ambil grid view, tarik ya. Nih. Nah, grid view-nya Pak, grid view saya kok kayak gini, punya Pak Sever kok kayak gini. Ini saya modif supaya grid view ini tampil data. Apa aja yang dimodif? Yang dimodif ini ambil source-nya ya, ini. Kan grid view kan harusnya seperti ini aja ya. Ini kan. Nah, kita tambahkan seperti ini modelnya. Oke. Nih. Oke. Ya, di kolomnya ini kan kolomnya kosong ya, berarti tambahkan bound field, data field, EAN ini dari database kita, dari produk. Ada EAN, ID kategori, item name, sales price, item description. Ini nama kepalanya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke? Oke Pak. Ya, kan dari ini jadi seperti ini. Itu kan kita harus tambahkan source code ini. Oke. Ya, tambahkan ini ya. Nih. Oke. Terus kalau itu sudah siap, di bawah sini ada namanya web config ya. Di web config itu di double klik, terus tambahkan ini. Configuration. Ini tujuannya apa, Pak? Ini kita untuk pemanggil database. Database. Ya. Ini seperti tadi ada add name DB connection, data source. Ini nama server yang kita buat. Di SQL server ya. tadi. Oke. Yang tadi ya. Initial katalog Rickshop, ini nama database-nya. Oke, ini integer security, ini default-nya. Oke ya. Terus kalau sudah semua, kita balik lagi ke produk. Di produk ini, ya kita klik kan seperti ini ya, klik tombol ini, ambil yang produk ASP.XJS. Oke, ini ditambahkan, diketik ya. Oke,
Setelah ini tambahkan, kita buat private void bin grid. Di private void ini kita buat untuk koneksinya. Jadi kita menggunakan connection string. Ini connection stringnya. DP connection ini dari mana, Pak? Ini dari ini. Berarti untuk manggil SQL server kita. Oke. Terus connection string, SQL connection new SQL connection string ini bawaan dari query-nya. Terus berarti itu kita nggak usah ketik lagi ya, Pak? Enggak, kita ketikin aja ngikutin. Oh, nanti dia muncul sendiri. Ya. Terus SQL data adapter DA new SQL data adapter select bintang from product order B Ean. Oke. Ini baru kita manggil table kita, tabelnya produk. Oke, ini data field connection grid view. Oke, ini kan ini untuk if-nya ya, if then-nya istilahnya untuk percabangannya. Berarti jika datanya ada, maka tampilkan jika lebih dari satu. Oke, ini query-nya. Terus kita running, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Oke ya? Iya. Ya, dicoba Meta. Iya, Pak. Minggu depan saya tagih ya. Kalau seandainya masih bingung apa, chat aja, print screen, kasih ke saya problemnya di mana nanti saya arahin, saya bantu gitu. Syaratnya satu, harus SQL servernya harus running ya. Kalau saya kayak Edward lupa nama servernya juga, saya juga bingung kan. Saya kan bukan dukun ya, jadi saya nggak tahu juga nama servernya apa gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang lainnya. Sudah jelas? Tugasnya minggu depan, ya. Nanti upload juga, saya minta print screen-nya nanti di e-learning ya. Oke. Saya pengen print screen-nya itu apa? Saya minta salah satu itu harus tampil ya. Harus tampil minggu depan, harus tampil itu kalau nggak Visual C#, ASP.NET. Minggu depan sebelum perkuliahan per kelompok saya minta share screen. Untuk sekarang kan, kemarin kan saya minta share screen SQL ya. SQL itu kan gampang, jadi saya percaya sudah bisa semua. Minggu depan usahakan satu kelompok jalan ya, mau desktop mau ASP-nya bebas. Oke, paham? Terus materinya sudah saya sharing juga ya, ada materinya sudah ada ini ya, di sini ya, ini sudah saya sharing. Ini dua ini teoritis sama prakteknya, tapi utamanya sih kita kan pemrograman basis data ya. Jadi bagaimana kita untuk program client servernya itu jalan. Kalau kayak teori tadi seperti apa itu client, apa server, itu kan gampang bisa dibaca ya gitu. Jadi utamanya itu yang penting bagaimana bisa koneksi ke database, ke SQL Server. Oke, paham? Terus minta tolong, ini ada biasa ya, kuesioner, silakan minta tolong diisi ya. Nanti saya usahain deh, paling lambat Senin ya, saya buatin video tutorialnya lebih detail lagi. Mohon maaf, karena minggu ini saya lagi benar-benar banyak kerjaan, jadi biasanya kan saya buatin video tutorialnya itu nggak sempet ya. Di rumah pun masih kerjaan juga, jadi besok Sabtu Minggu kan free, jadi saya bisa fokus untuk buat materinya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Yang masih bingung, belum jelas, dan lain-lainnya. Sudah paham semua? Oke ya?
Jadi tugas itu share screen ya, sudah running. Minggu depan karena nggak ada pertanyaan berarti saya anggap sudah bisa. Jadi running ya, boleh ASP.NET, boleh desktop, bebas. Oke. Satu kelompok sharing. Kalau seandainya Pak saya bingung Pak, saya problemnya di sini ya nanti WA aja atau line atau kirim chat ke sini juga boleh nanti. Kalau saya nggak sibuk, saya bantu jawab ya. Sudah jelas semua? Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Yang masih bingung, masih ragu-ragu ya. Terus nanti videonya di YouTube saya ada ya, nanti cari aja di situ. Terus rekaman ini pun nanti saya upload ke YouTube ya, supaya kalau mau lihat rekamannya juga bisa ya untuk belajar lagi. Karena untuk jadi programming atau belajar programming itu satu kuncinya jangan menyerah. Error itu biasa ya, error itu bagian dari kehidupan kita ya. Apalagi Anda yang baru belajar ya, saya yang istilahnya sudah puluhan tahun itu pun masih juga error kok. Saya pun happy juga gitu karena memang bagian gitu. Model kayak gini kurang bagus kita buat lagi akhirnya error. Kita tambahin lagi bagus kan. Wah, kurang bagus kita tambahin lagi error lagi itu nggak apa-apa. Kita tambah-tambah ya karena memang ya seperti itulah kita sebagai seorang programmer atau ini kan sudah pilihan hidup kita tamatan sistem informasi sarjana komputer. Jadi suatu saat pasti kalau diminta buat program minimal atau buat sederhana itu Anda sudah bisa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sudah 7.45 mungkin habis ini Anda ada kuliah, jadi saya on time nggak mau ganggu teman dosen yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Anda sudah paham, sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, bye-bye. Malam, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, saya live ya. Malam, Pak. Terima kasih.